Kalau mereka bersih parunya ya crowning aja sebenarnya cukup membantu ya, meningkatkan saturasi oksigen. Berapa lama? Bisa 15 menit, 20 menit. Lebih semangat lagi mereka punya setting goal, ditulis di tembok tuh kertas. Setting goal saya misalkan mampu jalan berapa meter dalam waktu minggu ini ya, minggu ini. Kemudian ngobrol bareng fisioterapi RSCM di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk semuanya. Dan pasti salam hangat dari kami Fisioterapi RSCM. Dalam program kami kita kembali lagi Fis Talk. Hari ini dan siang ini kita ditemani oleh salah satu rekan kita, yaitu Pak Santoso. Selamat datang Pak Santoso. selamat datang, terima Di kasih. acara kita di Fis Talk RSCM, Pak. Sebelum kita mulai, Pak, biar regang dulu. Kita ini ya, salam Fis Talk kita ya. Gini Baik. Pak Santoso, Fis Talk gitu ya. Kita coba ya. Yuk. Baik, 3, 2, 1, Pak Santoso. Fis Talk. Sudah selesai? Belum ya? Oke. Pak Santoso, selamat datang di acara kita ini, Pak. Seperti yang kita tahu nih, Pak, Mas, kayaknya kok panggil Pak, enakan Mas Santoso ya, maaf ya. Atau visio aja ya, Oh, Visiosan. Itu coba. Visiosan. Ya. Oke, bismillah. Gini, Mas Santoso. Mas Santoso merupakan fisioterapi yang apa ya, yang sudah lama kita kenal sebenarnya. Sekarang Mas Santoso bisa nggak memperkenalkan diri dulu kepada teman-teman kita di mana aja berada? Monggo, Mas. Baik, terima kasih atas kesempatan pada acara Fis Talk sore hari ini. Saya perkenalkan dengan Visio Santoso. Saya berada di RSCM ini bergabung dengan salah satu rumah sakit pemerintah di Jakarta sejak tahun 1998 sampai sekarang. Dan pada saat sekarang saya berfokus pada kegiatan pasca operasi jantung. Baik, setiap harinya saya membantu pasien untuk pemulihan terhadap pasien-pasien yang operasi, baik anak-anak ataupun dewasa. Jantung nih ya, Mas ya. Pada Jantung kasus ya. operasi jantung, jadi ya sehari-hari ketemu dengan orang-orang yang dibelah dadanya. Ya. Wow. Udah berapa tahun sih, Mas, di PJT, Mas? Kalau kita di RSCM disebutnya apa? Unit PJT ya, Mas ya. Betul, ya. PJT mulai berdiri tahun 2003. Nah, pada tahun itulah kita fisioterapi diminta untuk bergabung mengembangkan pelayanan jantung di sana menjadi salah satu tim dari tim yang lain ya. Berbahagia kita di fisioterapi dilibatkan dalam penanganan pasien-pasien penanganan pasca operasi jantung ya, demikian. Kalau mau ditanya nih, Mas, kasus-kasus di unit PJT itu lebih banyak apa nggak? Bisa Mas Santoso sebutkan nggak tuh, Mas? Apa jumlahnya atau kasus? Kasus macamnya? yang apa ya, yang dominan lah ya, yang di sana ya, yang terjadi. Baik, kalau kita menengok ke pada kasus jantung itu sangat luar biasa kompleks ya, meskipun jantung hanya satu genggaman ya, kalau di 350 gram mungkin barangkali ya, itu ternyata permasalahannya luar biasa rumit sekali, banyak sekali di situ kasus-kasusnya ya. Berbahagialah saudara-saudara kalau kita berbagi kesehatan ya. Di situ dari pasien jantung bawaan ataupun pasien-pasien dewasa sangat kompleks, sangat banyak ya, tidak hanya penyakit jantung saja, ternyata di situ kalau dipilah-pilah sangat banyak sekali. Jantung bawaan pun sangat rumit dan tidak sesederhana yang kita kenal barangkali di kampus-kampus ya. Di situ sangat kompleks sekali.
Ya sih, yang aku pribadi ya, yang dirasakan juga kalau untuk pembahasan kasus jantung itu tuh ketika kita kuliah juga nggak akan sedetil yang pada sekarang nyatanya ya Mas ya, Mas Santoso ya. Sangat pokoknya apa ya, butuh keberanian ya. Bisa dibilang gitu nggak sih Mas Santoso kalau kita menangani kasus-kasus jantung gitu kan dalam penanganan kita sebagai seorang fisioterapi gitu loh. Benar, memang mudah-mudahan setelah acara ini banyak teman-teman yang tertarik ya. Memang kalau kita kalau suruh memilih ya pada awalnya suruh memilih di jantung siapa yang mau, saya nggak mau karena riskan, nanti pasien bisa tahu-tahu mendadak kita pegang, nah sebagainya itu sangat untuk interest terhadap pada kasus jantung itu belum banyak. Maka di lapangan saat menunggu teman-teman yang barangkali yang belum pernah yang belum lulus untuk fokus di pelayanan fisioterapi jantung, karena peluangnya saya kira sangat besar, banyak banyak sentral di berbagai daerah provinsi mereka membuka pelayanan jantung terpadu ya. Iya. Mungkin sahabat-sahabat fisioterapi dan kawan-kawan yang lainnya nih, kalau secara gampangnya ya, aku membahasakan jadi kita tuh bakal apa ya Mas, ketika masuk PJT tuh saya sendiri aja ketika masuk ruang rawat PJT waktu itu tuh sempat aduh nih alat-alatnya ya gitu kan, alat-alatnya itu yang kompleks, yang komplit, dan ditambah lagi dengan kondisi pasiennya kan juga benar-benar sangat amat kompleks ya Mas. Kalau seandainya kita tidak mengenal dalam, mengetahui ilmu itu secara detail, ya kita juga yakin tuh Mas nggak akan berani juga pegang pasien jantung dengan kondisi jantung ini. Terus Mas gini, yang tadi aku sampaikan gitu kan adalah satu hal yang rumit ya kalau kita belum terjun langsung gitu kan. Menurut Mas Santoso nih sebagai fisioterapi gitu kan, yang sudah berapa tahun ya di PJT itu, kira-kira skill apa sih ya yang diperlukan oleh seorang fisioterapi untuk apa ya, untuk menangani kondisi jantung ini gitu loh Mas? Baik, kalau tadi dilihat sepertinya nampaknya seram, menakutkan kalau kita berada pada pelayanan kasus jantung. Sebenarnya tidak ya teman-teman. Sebenarnya kalau kita kuncinya kita pertama harus memahami dulu kasus anatomi fisiologi, kemudian alat-alat pendukung penyakit jantungnya kita pahami, kemudian peralatan di jantung seperti pemeriksaan berbagai pemeriksaan seperti elektrokardiografi, kateterisasi, ekokardiografi. Kemudian itu kalau kita memahami dengan baik, saya kira kita akan bisa mampu memberikan pelayanan yang aman pada pasien. Terus kemudian dikenal misalkan di pasien-pasien yang masih di ICU dengan berbagai perlengkapan monitor, ventilator dan sebagainya, itu notabene kalau kita kita fisioterapi menang di ICU, notabene sangat serem dan sedikit program terapi sangat rumit sedikit. Sebenarnya kenyataannya kalau di lapangan ya, sebenarnya kalau dengan adanya peralatan yang masih ada di pasien seperti monitor elektrokardiografi yang monitoring masih ada, kita memahami ventilator, sebenarnya kita mampu memberikan lain bagi mereka. Dan ini sebenarnya menunggu teman-teman fisioterapi untuk bisa memberikan mengoptimalisasi pelayanan gerak dan fungsi tadi di ICU ya, di ICU tadi ya. Karena di ICU seringkali kasus-kasus yang ada itu mereka seperti gangguan analisa gas darah, seperti saturasi turun, mereka produksi sekret banyak, pengembangan paru yang kurang, kemudian itu perlu sentuhan fisioterapi, perlu exercise. Kadang-kadang pasien-pasien mereka tidak selalu pasif saja di ICU itu, bisa kita lakukan sampai aktif, pasien duduk, kadang-kadang meskipun pasien masih dengan ventilator, kadang-kadang pada kebutuhan khusus kita bisa lakukan proning juga pada pasien anak-anak ya. Begitu. Kali gitu.
Nah, barusan tadi Mas Santoso menyebutkan proning, gitu kan. Proning itu muncul agak membumi gitu kan sekarang ketika kasus-kasus COVID itu mulai ada nih Mas selama pandemi gini kan. Mas Santoso, untuk masalah di long COVID kita bilang lah efeknya ya. Terus pengaruhnya itu terhadap jantung tuh kerja jantung ada gimana ya Mas Santoso bisa menceritakan itu nggak sih sebenarnya? Oke, baik. Ada teman-teman. Oh iya, gitu ya. Ini sangat dikenal ya pada istilah proning. Kasus COVID mereka beberapa kasus informasi dari beberapa media proning. Sebenarnya pengaruhnya apa sih proning terhadap kasus-kasus COVID itu ya? Nah, kita tahu bersama bahwa pada kasus-kasus COVID ini dia kan lebih dekat selnya lebih cocok kepada virus ini kepada saluran pernapasan di pernapasan pada alveolus. Mereka menempelnya lengketnya dekatnya ke sana sehingga bermula dari bergabungnya sel DNA RNA ke sel alveolusnya ke sel barnya lebih dekat. Nah pada saat itu berkembang biak virus di situ akhirnya si alveolus tadi akan menimbulkan masalah di situ pertukaran gas akan terganggu gitu. Nah dengan pada akhirnya proses perfusi proses pertukaran gas di ruang itu terganggu pada posisi mereka pada umumnya posisi berbaring, kadang duduk atau mungkin banyak berbaring. Pada posisi berbaring itulah pada posisi bagian belakang, padahal 2/3 dari paru kita di belakang dibutuhkan untuk lebih mengembang. Nah di situ kurang mengembang di bagian posterior paru. Maka diposisikan proning diharapkan pada bagian itu akan lebih optimal untuk lebih mengembang. Tidak volumenya akan lebih banyak sehingga volume parunya akan lebih banyak sehingga diharapkan saturasi akan menurun. Beberapa kasus informasi dari komunitas itu mereka cukup meningkatkan saturasi. Pernah dengar ada cerita dari salah satu kolega kita kasus tetangga mereka dibawa ke rumah sakit A, rumah sakit B, rumah sakit C ditolak semua karena penuh posisinya. Akhirnya disarankan oleh teman kolega, udah kalau gitu di rumah posisi proning, saturasi bisa naik salah satu. Nah, untuk lebih seyuknya mungkin akan lebih baik kedepannya teman-teman ini memberikan stimulasi untuk melakukan penelitian. Silahkan dikembangkan bagaimana pengaruh. Ya. Ketika dalam posisi proning itu apa harus sambil proning nih, terus si ngapunten si pasien tuh harus di clapping atau ya sudah diposisikan proning saja gitu kan. Baik, untuk proning pada pasien kasus COVID tentunya analisa lebih awal dulu pada saat dia proning, apakah dia memperburuk kondisi ya. Kalau dia semakin sesek ternyata ada kasus komorbid yang lain tentunya perlu segera tidak dilakukan atau ditunda. Namun kalau pada menit-menit awal 2 menit 5 menit awal mereka baik pada kasus proning itu, kalau tidak ada masalah dahak, tentunya tidak perlu dilakukan tepuk-tepuk istilahnya proses fisioterapi. Namun kalau mereka bersih parunya ya proning aja sebenarnya cukup membantu meningkatkan saturasi oksigen. Berapa lama? Bisa 15 menit, 20 menit itu akan membantu mereka peningkatan saturasi tersebut sehingga pasien tidak akan sesaknya akan berkurang dalam membaik. Oke. Ketika proning udah selesai, anggaplah itu pasien sudah sembuh gitu kan, sudah CT value-nya bagus, swab-nya negatif gitu kan. Tapi kan muncul nih Mas, efek long COVID-nya gitu kan. Nah kebanyakan efek long COVID-nya itu salah satunya adalah masalah endurance. Bener ya sih Mas? Yeah. Atau pertanyaan gitu kan. Kok aku abis dari kamar mandi kok capek ya? Kok aku padahal cuma kamar mandi cuma semeter doang aja balik lagi kok ngos-ngosan gitu kayak itu kalau kita lihat tuh pola nafasnya aja cepet gitu kan, terus ya seakan-akan itu bikin drop si penyintas ini si pasien kita gitu. Gimana Mas, ada yang bisa
Mas Santoso kasih masukan nggak ya Mas? Oke, baik. Share ilmu nih Mas. Oke, long COVID ya. Ya. Betul, itu betul sekali. Kita banyak mendengarkan laporan-laporan dari komunitas, dari teman-teman mereka pengalaman bahwa padahal sudah kan kasus akut COVID masa inkubasi kan sampai 4 hari, kadang-kadang sampai waktu perawatan perlu sampai 13 hari mereka baik, namun beberapa faktor yang lain komorbid menimbulkan mereka lama rawat. Namun kadang-kadang mereka sudah pulang, sudah sekitar 3 minggu sampai 12 minggu istilah long COVID itu muncul. Kalau istilahkan dengan post viral fatigue syndrome, yaitu rasa lelah yang mudah lelah di pasien itu untuk melakukan kegiatan aktivitas sehari-hari. Nah itu biasanya muncul. Kenapa sih atau bagaimana sih cara kita meningkatkan pada pasien yang mudah rasa lelah tadi ya? Otomatis gangguan kemampuan fisik mereka untuk kembali bekerja, mereka cepat masuk akan tertunda. Itu muncul pada pasien-pasien tersebut ya. Nah, kembali lagi perlu diketahui apakah pasien tersebut atau seseorang tersebut ada faktor risiko. Kadang-kadang akibat dari COVID tadi bisa menimbulkan kerusakan paru sendiri ataupun kerusakan otot jantung sendiri yang akan menimbulkan masalah endurance atau kemampuan melakukan mudah lelahnya tadi ya. Kalau memang itu tidak ternyata di informasi terakhir saat pulang dia tidak ada masalah dengan jantung atau penurunan kontraksi jantung, kemudian itu bisa dilakukan dengan latihan sederhana di rumah. Biasanya kan target setelah pulang mereka sudah mampu melakukan kegiatan mandiri, ya kan, ke kamar mandi, jalan minimal, udah pulang, di samping medis yang lain membolehkan pulang. Nah, tinggal bagaimana kita melanjutkan latihan di rumah. Nah, coba Mas, ini kayaknya yang paling penting banget ya yang perlu Mas Santoso sampaikan ke teman-teman semua gitu kan. Latihan apa sih yang bisa memperbaiki itu semua gitu ya? Salah satunya endurance gitu kan, karena ya itu nyapu sedikit capek, nyiram tanaman capek gitu kan. Jadi latihan nih Mas, latihan apa yang bisa kita lakukan nih? Oke, baik, yaitu apa aja latihan apa aja, tahapan-tahapan bagaimana mereka bisa meningkatkan kemampuan fisiknya, tidak mudah lelah lagi. Tentunya harus dimulai segera program latihan di rumah. Latihannya tidak sulit, saya kira. Latihan tidak harus perlu peralatan, tidak harus perlu tempat. Nggak perlu ke gimnasium gitu. Jadi nggak perlu, cukup di rumah yang ada. Nggak perlu ke fitness gitu ya. Baik. Nah, tipsnya memulai untuk apa istilahnya, mengevaluasi diri. Seberapa sih kemampuan saya? Biasanya kan mereka tidak kontak dengan tenaga medis, barangkali mereka seberapa sih kemampuan saya, evaluasi diri dulu ya. Biasanya mereka minimal kalau punya alat saturasi bisa dilibatkan untuk monitor diri. Kalaupun nggak ada ya nggak harus, bukan halangan untuk tidak melakukan latihan. Bagaimana latihan? Mulai dari pertama ada kemauan, setting goal, kita rencana targetnya apa, setting goal, mau mulai evaluasi diri, tingkat lelahnya seberapa mereka. Misalkan evaluasi dirinya pada saat awal kita jalan dari tempat tidur ke kamar mandi sudah capek banget nih. Nah, tentunya tidak bisa dong latihan langsung panjang, itu nanti akan merepotkan. Nah, mulailah latihan posisi duduk atau berdiri, latihan gerak, mulai dari gerakan kaki, latihan gerakan tangan dulu, posisi duduk, bisa mulai gerakan tangan. Sendi kita yang ada semuanya kita lakukan gerakan-gerakan. Ya, kalau tadi ya terbatas banget tadi kan jalannya, informasinya tadi jalan sedikit capek. Mulai dari duduk dulu, bisa dikembangkan latihan gerak semua sendi, nggak usah repot-repot. Mulai dari mana dulu, berapa? Dimulai dari 7 kali atau 8 kali gerakan masing-masing sendi, dari bahu misalkan ke samping. Yang paling mudah barangkali tekuk dan luruskan senam seperti ini. Ini kalau dilakukan
3 set saya kira cukup, Cukup, membantu. Kemudian semua sejak ada ya gerakan yang apa, tekuk dan luruskan. Kalau bahasa medis ada fleksi dan ekstensi, tekuk dan luruskan, berulang sampai 8 kali. Ini bahu berulang 8 kali, satu set dulu semuanya. Diperlebar lagi, mungkin bahunya duduk, itu diperlebar. Akhirnya akan meningkatkan fungsi otot-otot itu ya. Kemudian untuk pernapasan juga perlu dikembangkan, latihan napas, latihan gerak ekstrem tangan dan kaki dilakukan. Itu kalau sudah mampu bisa lakukan. Kalau tadi jarak pendek tentunya terbatas, bisa lakukan jarak mulai 5 meter dulu, bolak-balik. Pada hari ini, siang ini kalau jarak pendek bisa 5 meter bolak-balik. Misalkan 3 kali, nanti 4 kali, 5 kali dan seterusnya akan meningkat. Itu toleransi dari betul. si pasien ya. Kalau itu meningkat, tingkatkan lagi jarak tempuhnya, lebih panjang lagi ya, latihan jalan. Tadi latihan bersifat aerobik ya, latihan gerak aktif, latihan jalan di rumah bisa. Nanti kalau sudah lebih panjang lagi, bisa dikembangkan latihan di depan rumah untuk jalan diperpanjang lagi misalkan. Tidak harus keliling komplek tentunya, bisa aja 50 meter. Bolak-balik situ 3 kali, 4 kali dan seterusnya ya, bisa ditingkatkan dari hari ke hari. Kalau masih kecil sedikit latihannya, bisa lakukan setiap hari. Kalau nanti sudah sampai targetnya adalah nanti mereka bisa 30 menit sama pada akhirnya dicapai 30 menit, dikembangkan lagi dan seterusnya. Itu saya kira bisa. Artinya kalaupun perlu kita pencatatan tuh ya untuk evaluasi kita gitu kan dari hari pertama misalkan sekian nih yang bisa dilakukan. Ya, kalau akan lebih semangat lagi, mereka punya setting goal, ditulis di tembok tuh kertas. Setting goal saya misalkan mampu jalan berapa meter dalam waktu minggu ini ya, minggu ini. Kemudian mereka setiap hari membuat kegiatan fisiknya, checklist hari pertama sudah, lektur kedua sudah, ada nanti pada setelah nanti pertama kan tadi setiap hari karena frekuensinya tiap hari karena masih rendah intensitasnya, bisa tiap hari, barangkali sehari bisa 3 kali ada, kalau masih rendah sekali 3 kali sehari bisa, namun nanti kalau ada lebih sedang bisa tingkatkan seminggu setiap hari. Lama-lama nanti kalau bisa intensitas tinggi bisa seminggu 3 kali pada dasarnya. Pada akhirnya didapat sekitar 3 bulanan mereka tentunya akan meningkat endurance-nya, kemampuan. Kenapa bisa meningkat? Pertanyaannya demikian. Kenapa sih? Untuk apa sih latihan? Pengaruhnya bagaimana sih bisa meningkatkan terhadap tidak mudah lelah tersebut? Ya, kita lihat bersama bahwa kemampuan rasa lelah itu dipengaruhi oleh kemampuan tubuh untuk mengambil oksigen. Kita tahu bahwa oksigen dipakai untuk apa? Untuk membuat sumber makanan, karbohidrat, protein, lemak itu diubah menjadi istilahnya energi ATP yang siap dipakai untuk otot berkontraksi. Nah itu kayak kemampuan oksigen itu untuk membuat energi tadi, nah itu dipengaruhi oleh 3 hal. 1, paru-paru. Kemudian yang kedua jantung. Yang ketiga adalah otot-otot rangka kita yang sangat besar. Maka ketiga hal itu harus kita kembangkan. Dengan latihan-latihan tersebut, otot rangka akan mampu meningkatkan ambilan oksigen. Kalau kita sebut sel energi ya, sel energi di otot kita sebut adalah mitokondria. Pabriknya energi di mitokondria. Disitulah kita akan membangun pabrik energi di otot, itu akan mampu menyimpan atau membuat cadangan energi, sehingga energi tadi akan siap dipakai pada aktivitas tersebut. Nah, pada kasus-kasus COVID itu akan terpengaruh itu karena mereka bisa imobilisasi yang lama atau pengaruh penyakitnya sendiri. Kemudian pada paru-paru juga, paru-paru kenapa mereka bisa meningkat, mempengaruhi kemampuan ambilan oksigen. Kita tahu bahwa paru-paru adalah untuk pompa ambilan oksigen dari atmosfer ke dalam paru-paru, namun karena kasus COVID itu adalah kemampuan pengembang paru, kemampuan si alveolus kayak digambarkan kayak buah anggur ya, itu banyak itu sekitar 3 juta alveolus paru kanan kiri kita, itu harus kita optimalkan dengan latihan tadi akan mampu mengoptimalkan kemampuan mengambil oksigen. Jantungnya sendiri dengan latihan-latihan rutin bertahap teratur, si otot jantung akan mampu berkontraksi, akan mampu mendistribusikan oksigen dengan baik. Pada awalnya barangkali akan cepat nadi kita pada saat latihan ringan aja nanti kita cepat karena nggak efisien jadinya kan. Bayangkan aja 1 menit
harusnya cukup 80 kali sampai 90 kali, mereka harus memompa 110 kali barangkali untuk aktivitas ringan saja. Maka harus diperbaiki dengan latihan-latihan semua tadi. Aerobik exercise tadi akan mampu meningkatkan ketiga hal tersebut. Pada akhirnya mereka tidak mudah lelah karena tubuh mampu mengambil sumber energi dengan baik. Kita yang menang ya Mas, badan betul. Kita yang menang. Jadi kita mau membuat efisien tubuh untuk melakukan aktivitas. Jangan sampai aktivitas ringan saja, paru-paru harus ngos-ngosan, gak efisien, gak efektif ya. Saya ngambil gitu udah langsung dipegang jantung, nadinya langsung kayak orang lari baru istirahat, itu nggak efisien ya. Perlu kita kembangkan efisien. Inilah efisiensi, inilah yang harus kita bangun kembali, yang mana pada karena penderita pasca COVID mereka ada masalah hal itu, kita bangun kembali. Jadi masih ada harapan untuk membangun kemampuan tubuh kita. Tubuh kita sangat unik, sel-sel tubuh kita sangat unik dan smart. Kita perbaiki, mereka bisa adaptasi dengan baik. Ya, Mas Santoso, ini kita tuh disaksikan oleh teman-teman kita nih sebenarnya nih ya. Coba suaranya, takutnya nggak percaya. Halo teman-teman. Ini materinya canggih nih, kalau Mas Santoso menjelaskan adalah sangat amat detail ya. Yuk teman-teman yang ada di sini, mau ada yang bertanya sama Pak Santoso? Monggo nih, silahkan. Ada nggak nih? 3, 2, 1. Silakan. Mungkin untuk menambah wawasan kita, ada mungkin diskusi atau bertanya. Kira-kira buat mantau kondisi di rumah pasca COVID itu alat apa aja sih yang kita perluin Pak? Misalnya kayak sekarang lagi booming saturasi tuh banyak juga di mana-mana. Apa kita perlu punya juga? Gimana tuh Pak buat mantau pemulihan bisa balik lagi seperti saturasi, oksimetri, terus perlu nggak sih tabung oksigen di rumah gitu? Baik ya, untuk safety semuanya kalau ada lebih baik, lebih aman. Namun kalaupun tidak, minimal saturasi ya, kalau enggak tensimeter minimal saturasi lah harus ada. Kalau memang pun nggak ada juga ya, dan saturasi sekarang dibuat banyak yang jual. Mudah-mudahan sudah turun harga pada saat sekarang ya. Untuk monitor lebih mudah, kita tidak perlu menghitung nadi. Dengan saturasi cukup, kita bisa melihat oksigen yang ada di tubuh kita. Itu cukup membantu dengan saturasi pun. Namun kalaupun terpaksa tidak ada, mungkin monitor yang minimal monitor diri kita ya. Misalkan pada saat latihan rasa pusing, lelah, ataupun nadi, kita belajar menghitung nadi. Barangkali perlu untuk belajar menghitung nadi untuk memonitor diri, sehingga apakah denyut jantung saya cepat banget enggak sih. Nah itu perlu untuk menghentikan atau menunda latihan atau mengurangi latihan, barangkali itu ya. Kalaupun itu terpaksa tidak bisa sama sekali ya, sinyal tubuh kita aja, sinyal tubuh kita seperti adanya rasa pusing, rasa lelah, berkeringat, keringat dingin, itu sebagai sinyal tubuh kita untuk memonitor seberapa berat latihan atau perlu latihan dan tidak ya. Seperti itu bisa lakukan. Misalkan sambil jalan kok masih bisa ngobrol, berarti ringan kan. Sambil jalan sambil ngobrol itu sulit, berarti itu terlalu berat, barangkali saya bisa monitor. Ini saturasi sangat baik kalau ada. Kalaupun nggak ada, bukan suatu halangan untuk tidak melakukan latihan ya. Latihan tadi dengan dilakukan bertahap, mulai dari kalau dimulai tadi mulai dari jarak di tempat kursi, berdiri di dalam rumah, keluar rumah, bertahap, saya kira akan aman ya. Sudah jelas teman-teman? Oke, ada lagi yang mau kita diskusikan? Ya, menambah lagi dong buat Pak Santoso kan di bidang jantung. Tadi kan dibahas tentang oksimetri dan hitung nadi ya Pak. Nah baiknya nih untuk yang di luar sana, untuk pasca-pasca yang orang pas COVID, baiknya itu dinilai di angka berapa gitu Pak untuk oksimetri, biar masyarakat juga nggak terlalu panik, dan hal apa yang harus dilakukan. Oke. Baik, oh iya, ada alatnya, kita sudah punya alat oksimetri, spirometri. Tapi jangan nggak tahu pemakaiannya atau baru turun sedikit saturasi, nggak 100% saya nggak udah latihan, udah panik gitu ya. Oh nadinya berapa? Saya lupa bawah ya ini ya. Baik, kalau di oksimetri itu ada dua informasi ya. Informasi satu, ada
saturasi oksigen, yaitu gambaran oksigen yang ada dalam tubuh kita seberapa persen di situ ada. Kemudian ada lagi informasi tentang nadi di situ, jumlah nadinya itu ada 2 hal itu ya. Di di yang saturasi oksigen pemakaiannya adalah pada sebelum, selama dan setelah, kalaupun ada itu. Sebelum latihan pastikan saat sebelum latihan nadi kita adalah normal. Normalnya berapa? Di atas 60, di bawah 100 pada saat istirahat ya tentunya. Nah, kemudian saat mulai latihan nih, nadi naiknya misalkan dari saat istirahat nadinya adalah 86 katakanlah. Ya, saat latihan awal barangkali sampai target 100 dulu ya. Gampangannya sampai mendekati 100. Saat latihan kalau di atas 100 turunkan kecepatan ataupun kurangi jarak tempuh, kurangi beban latihan ya tuh. Saturasi pastikan di atas 93 94 ya. Kalau itu masih belum dapat, mungkin dimulai latihan napas dalam terlebih dahulu. Sangat baik kalau punya alat saturasi, seperti kita juga seminggu 3 kali mengadakan latihan jalan. Tekniknya kalau yang sudah sedikit terlatih cukup kita ya, bagi kita semua ya, tidak hanya pasca COVID tentunya, kita harus membiasakan untuk olahraga ya, untuk aktivitas fisik, olahraga, menjauh rumah 15 menit, mendekat rumah 15 menit kalau kita menginginkan 30 menit latihan ya, ataupun ditambah lagi 20 menit menjauh rumah, 20 menit mendekat rumah, langsung bangun tidur pada pagi atau sore silahkan, pakai sepatu, pakai perlengkapan yang cukup, keluar latihan itu. Kalau saturasi tadi, saturasi bisa untuk monitor setiap 5 menit, mungkin setiap pertengahan atau pada akhir bisa monitor tersebut. Kalau tadi kan kayak gitu ya Mas, kalau seandainya nih udah sembuh, udah enak, endurance udah ada peningkatan, udah ada perbaikan gitu kan, terus biasanya kan dia hobinya nih naik sepeda nih gitu kan, itu bisa nggak sih dilakukan terhadap kita gitu yang sudah dirasa udahlah endurance-nya udah enakan nih, udah bisa lama lah jalan ke sana gitu kan. Ya baik, jangankan dengan sepeda, barangkali dengan bentuk olahraga yang lain pun akan bisa dilakukan bagi mereka tentunya. Karena kan sekarang sebelum pandemi itu kan lagi tren banget ya, sepedahan itu gitu kan. Bisa nggak sih gitu kan? Sangat bisa, justru harus sesuaikan kegiatan tadi sesuatu yang bisa menyenangkan pada kita semua. Kalau enggak kita cepat bosen ya, mungkin ada terpaksa banget gitu ya, kayaknya enggak misalkan ini ya. Masuk latihan hanya lari, jalan, begitu balik lagi. Lama-lama bosan tentunya, ya silakan mempersiap untuk bisa kembali ke hobi tentunya. Tadi ya, grid latihan tadi ditingkatkan sampai nanti bisa kuat untuk melakukan hobi bersepeda kembali tentunya gitu. Itu kalau cukup meningkat dari bersepeda tadi bisa ditingkatkan secara gradual juga nanti ya, misalkan 10 menit, 15 menit keliling kompleks, atau nanti lama-lama akan jauh akan dicapai juga. Sangat bahagia sekali kalau bisa kembali kepada hobi aktivitas semula, saya kira ya itu. Melakukan sesuai kesenangan kita ya, hobi kita tuh paling enak banget gitu ya kalau melakukan yang terpaksa, kayaknya misalkan jalan kaki deh gitu kan, cuma aku sedangnya naik sepedahan gitu kan, itu ya akhirnya itu yang bikin tambah cepet sembuh sih ya. Untuk hobi disangkut pautkan dengan terapi atau latihan yang bisa kita memperbaiki endurance kita nih, gitu ya Mas? Ya betul, itu sangat menyenangkan sekali ya pada saat kita melakukan aktivitas fisik atau olahraga sesuai dengan hobi kita ya, sekaligus menyalurkan hobi kita, kita bisa melakukan peningkatan fisik kita, apalagi punya sepeda baru, sepeda bagus ya, dipakai kan sedih, tambah sakit nanti, harusnya dipakai latihan. Biasanya hadiah sembuh COVID tuh sepeda Mas. Teman saya ada yang kayak gitu. Oh bisa jadi ya, bagus itu. Hadiah sembuh dari COVID, akhirnya dikasih tuh sepeda buat. Lebih baik lagi kalau ada donasinya bukan sumbangan setiap bulan ya, sepeda yang mereka ya. Sangat. Pak, siapa ya yang mau sumbang donatur kita? Oke. Ada lagi teman-teman kita yang di sini mau bertanya? Ada nggak nih? Pak Mas Santoso nih sibuk banget loh, kita nyaris hari ini ganti materi ya Mas. Mas Santoso, kita udah jelasin hari ini tentang
masalah endurance ya, efek long COVID. Salah satu efek long COVID adalah endurance gitu. Ya, Gitu ya. betul. Terus tadi secara teori, secara fisiologi ya, sempat sudah disampaikan oleh Mas Santoso nih gitu kan. Nah sekarang himbauan. Wah, himbauan bahasanya tinggi gak sih Mas? Himbauan. Saran, masukan untuk teman-teman kita yang ditakdirkan menjadi penyintas COVID nih Mas. Apa sih yang harus kami lakukan gitu loh, biar satu kegiatan kita tuh, stamina kita tuh tidak turun. Artinya tadi sih kualitas kita, intinya gini, kualitas kerja kita misalkan tercakup itu 80 km gitu kan, kemudian karena COVID ya jadi turun 40% dari itu gitu kan. Nah, menurut Mas Santoso nih, apa yang harus kami lakukan Mas untuk biar efek long COVID ini kalah sama stamina yang ada di badan kita? Oh, baik. Susah nggak sih pertanyaan tunggakannya Mas? Penting saya kira ya bagi kita, bagi teman-teman kita yang ada pernah penyintas COVID ataupun kita sendiri yang nakes, para nakes yang masih kegiatan untuk membantu mereka di layanan COVID, pasien COVID, tentunya semuanya harus kita tingkatkan endurance, kemampuan fisik kita. Ayo pada saat kesempatan ini kita mulai dari diri kita, mungkin dari teman kita Mbak Ani atau teman yang lain. Mari kita mulai untuk kembali meningkatkan, mempertahankan kegiatan fisik kita. Sebenarnya tidak sulit ya, mari kita jaga fisik kita, aktivitas kemampuan fisik kita itu tidak sulit, sederhana. Tinggal kemauan kita mau nggak untuk meningkatkan olahraga tadi, kegiatan fisik. Seperti tadi contoh, keluar rumah 20 menit jogging atau jalan cepat kembali lagi, itu akan meningkatkan kemampuan fisik kita. Itu aerobik meningkatkan. Memang tidak hanya aerobik aja yang dikembangkan sebenarnya, namun untuk awal yang mudah lelah tadi bisa ditingkatkan dengan kemampuan aerobik tadi. Kuncinya adalah itu tadi ya, latihan. Kalau sudah mampu dengan baik, bisa lakukan dengan FITT, frekuensi, intensitas, time, sama tipe olahraga tadi ya. Ulang lagi Mas, FITT. Ya, frekuensi, intensitas, time, sama tipe olahraga tadi ya. Kita lakukan 3 kali seminggu. Nanti kita sampai terasa lelah cepat sedikit, selama minimal 30 menit dalam satu sesi, itu akan mampu meningkatkan endurance, kemampuan tubuh kita. Ayo kita semangat untuk jangan putus asa, jangan patah semangat. Teman-teman yang terlibat pernah penyintas COVID, pernah itu kok sekarang udah lelah, mari kita dengan latihan tersebut tubuh kita akan mampu meningkatkan, mengembalikan kemampuan yang dulu kita peroleh lagi. Itu udah istilahnya resep yang paling jitu ya Mas untuk penyintas COVID ya, untuk biar ya kita harus bisa balik kembali gitu kan. Kalau bahasa dulu apa Mas, new normal ya. kita balik lagi, bisa kerja lagi, kita bisa berkualitas, intinya gitu ya Mas, hidup kita ya. Tidak menyerah, bangkit kembali. Harus bangkit Mas. Ya. Dan selalu kita berdoa sama Allah, minta tolong, ya Allah tolongin dong pandemi ini selesai ya Mas. Ya, mudah-mudahan selesai ya Mas, please ya Allah gitu ya. Kita perlu bersabar, kita saat sekarang masih prihatin. Setiap hari laporan-laporan dari cukup banyak ya, masih cukup tinggi di negara kita. Ini peran kita semua. Prokes pokoknya harus terjalani dan semangat untuk meningkatkan fisik kita, sehingga stamina kita kuat, tidak mudah terkena kembali. Itu harus kita lakukan semuanya ya. Siap. Nah, itu salah satu contoh yang baru-baru aja ya. Salah satu rekan kita bisa dibilang ya, Deddy Corbuzier. Itu alhamdulillah dengan kegiatan yang alhamdulillah sih akhirnya sembuh gitu kan. Ya itu makanya kita yang
alhamdulillah yang belum kena barangkali teman-teman semua mereka dengan aktivitas stamina fisik kita yang baik. Nah, kita olahraga tidak hanya manfaatnya tidak hanya mencegah kemampuan atau itu bagi para penyintas COVID untuk kembali ke normal, tapi menjaga stamina kita baik. Pada saat olahraga kita tahu bahwa di situ ibarat tentara. Kalau kita sedang diam, tentara itu mereka di pos-pos diam aja. Namun pada saat olahraga, tentara antibodi kita berkeliaran, berkeliling, bikin benteng ya Mas, bikin benteng di badan kita itu. ya. Stamina kuat, paru kita kuat, jantung kita kuat, fungsi otot tubuh kita pada saat ada badai, yaitu kuman masuk kita akan cepat pulih kembali. Baik. Badai sitokin. Alhamdulillah barakallah sahabat fisioterapi kita tuh. Alhamdulillah hari ini banyak banget ilmu yang kita dapat dari Mas Santoso ya sebagai fisioterapi yang masih bergerak Mas lagi di PJT ya? Ya. Jantung. Pelayanan jantung terpadu. Pelayanan jantung terpadu. Semoga hari ini infonya sangat bermanfaat dan sangat bermanfaat, memang canggih banget Mas pokoknya. Tapi teman-teman fisioterapi pun jangan sampai lupa. Dan sahabat-sahabat semua, rekan-rekan semua, 5M jangan sampai lupa. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, membatasi mobilitas dan menghindari kerumunan itu harus selalu kita gaungkan ya Mas ya, biar COVID tetap turun terus. Kenapa? Vaksin. Dan vaksin sudah 1, 2 dan Moderna. Mas Santoso sudah belum? Belum. Sudah. Sudah ya? Cukup nyaman ya. Nyaman ya. Tanda kutip. Demi Mas. Dan satu lagi, mari kita mulai sekarang mengagendakan diri kita untuk melakukan kegiatan fisik ya, olahraga. Nah, sahabat-sahabat fisio. 40 menit 3 kali seminggu, ayo kita lakukan ya. Kita mulai pagi atau sore, silakan waktu yang ada pada diri kita, semuanya mari kita galakkan. Jangan mager. Ya, betul gitu, ya. Jangan mager. Ingat, pandemi belum selesai nih, masih panjang perjalanan kita ya. Kita nggak tahu berhentinya sampai kapan, nggak tahu semua kan. Maka kita siapkan diri kita ya. Insya Allah besok Mas sembuh. Insya Allah selesai. Pasti besok selesai. Baik. Oke, teman-teman sekalian dan sahabat-sahabat fisio yang berada di mana saja, Mas, sebelum kita closing, kita ini dulu salam fisioterapi gitu ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Terima kasih. Sama-sama, kita ketemu lagi.